Halo semua, saya Adi Amurwanto. Dalam video ini saya akan membahas tentang genetika kuantitatif bagian yang ketiga, yaitu penerapan metode statistik dengan topik-topik yang pertama, statistik pada sifat poligenik, 2. Varians fenotip, 3. Heritabilitas, 4. Respons terhadap seleksi. Penerapan statistik untuk mempelajari sifat poligenik. Kita akan melihat contoh pada panjang bunga tanaman tembakau atau Nicotiana longiflora. Ini gambar yang kita lihat ini merupakan percobaan yang dilakukan oleh Edward East. Edward East ini melakukannya untuk studi statistik tentang pewarisan panjang bunga pada tanaman tembakau. Jadi dalam percobaan ini ada pertanyaan yang harus dijawab, yaitu bagaimana panjang bunga pada tanaman tembakau diwariskan. Metode yang digunakan adalah dengan metode persilangan. Pada generasi pertama atau generasi parental P itu digunakan dua macam strain, yaitu A dan B, parental strain A dan parental strain B. Nah, parental strain A atau strain A ini panjang bunganya rata-ratanya X dengan garis di atasnya itu rata-rata adalah 40,5 mm. Sedangkan panjang bunga untuk strain yang B itu rata-ratanya adalah 93,3 mm. Nah, kedua strain ini disilangkan pada generasi P atau generasi parental. Nah, kemudian kita lihat hasilnya pada generasi F1. Panjang bunga pada tanaman F1 itu kira-kira terletak di antara dua parentalnya. Jadi rata-ratanya itu terletak di antara kedua parentalnya. Dan varians dalam F1 serupa dengan yang terlihat pada parentalnya. Jadi variansnya sama dengan yang terlihat pada parentalnya. Kemudian kita lihat pada generasi F2. Rata-rata dari F2 ini serupa dengan yang diamati dari F1. Rata-ratanya serupa atau sama dengan yang diamati dalam F1. Tetapi variansnya dalam F2 lebih besar. Jadi rata-ratanya sama, tapi variansnya lebih besar. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan genotip di antara keturunan F2. Jadi kesimpulannya, panjang bunga dari F1 dan F2 konsisten dengan hipotesis bahwa karakteristik ditentukan oleh beberapa gen yang aditif dalam pengaruhnya. Aditif artinya sifatnya menambahkan. Jadi setiap alel dalam gen itu akan berkontribusi terhadap fenotip. Nah, berikutnya varians fenotip atau VP. Ya, VP ini mempunyai komponen varians ya. Komponen varians fenotip diantaranya adalah varians genotip atau VG, kemudian varians lingkungan atau environment, VE, kemudian varians interaksi genetik lingkungan atau VGE. Jadi varians totalnya adalah, varians fenotip totalnya adalah VG plus VE plus VGE. Nah, kita lihat sekarang varians interaksi genetik dan lingkungan. Apa yang terjadi jika ada interaksi antara genetik dan lingkungan? Ketika efek dari satu gen tergantung dari lingkungan tertentu di mana organisme itu berada atau hidup. Dalam contoh ini, genotip mempengaruhi tinggi tanaman. Tetapi kondisi lingkungan menentukan genotip mana yang akan menghasilkan tanaman yang lebih berat. Ya, lebih tinggi otomatis lebih berat. Kita lihat gambarnya.
Jadi pada aksis horizontal itu ada dry, ada wet, ya. Dry, wet lingkungannya, lingkungan kering, kemudian lingkungan basah. Kemudian aksis yang vertikalnya kita lihat tinggi tanaman, ya. Tinggi tanaman. Nah, pada kondisi dry atau kering itu kita lihat genotip AA itu homozigot dominan A besar itu lebih tinggi daripada homozigot resesif A kecil. Jadi dalam kondisi kering homozigot dominan AA itu lebih tinggi. Tapi kita lihat pada lingkungan yang basah atau wet environment, kita lihat genotip homozigot resesif A kecil itu menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi daripada homozigot dominannya. Nah, ini yang disebut varians interaksi genetik dan lingkungan. Berikutnya, komponen varians genetik. Nah, kita akan memilah-milah lagi varians genetik. Komponennya terdiri dari varians genetik aditif atau VA, kemudian varians genetik dominan atau VD, kemudian varians interaksi gen. Nah, kita akan lihat satu-satu. Varians genetik aditif atau VA. Misalnya pada suatu tanaman, alel A1 menambahkan 2 gram, alel A2 menambahkan 4 gram. Jika alelnya bersifat aditif, maka genotip tanaman akan seperti berikut ini. A1, karena tadi A1 itu menambahkan 2 gram, jadi A1 ada 2 alel, 2 ditambah 2 sama dengan 4 gram. A1A2, nah karena A1 tadi nambah 2 gram, A2 nambah 4 gram, maka A1A2 sama dengan 2 tambah 4 sama dengan 4 gram. A2A2 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8 gram. Jadi varians genetik aditif itu sifatnya menambahkan, aditif. Kemudian varians genetik dominan. Dominan dari kata dominansi, dominan. Jika alel bersifat dominan, dominan artinya menutupi ekspresi. Jadi maka alel homozigot T besar dengan heterozigot T besar T kecil memiliki fenotip yang sama. Karena dominan, alel T besar akan menutup ekspresi alel yang T kecil. Jadi dominan, dominansi. Nah, varians genetik dominan ini penting untuk ditambahkan. Jadi penting untuk menambahkan VD untuk menunjukkan bagaimana alel-alel pada gen yang sama berinteraksi. Berikutnya varians interaksi gen atau VI. Gen-gen pada loci, loci itu jamak dari locus. Jadi lokasi gen itu ada di locus. Locus atau banyak locus kita sebut loci. Gen-gen pada loci yang berbeda berinteraksi dengan cara yang sama, seperti alel-alel dalam satu gen berinteraksi. Jadi kalau alel itu berinteraksi dengan alel lainnya dalam satu gen, kalau gen-gen pada loci yang berbeda saling berinteraksi, itu kita sebut sebagai interaksi gen atau VI. Jadi VG secara keseluruhan sama dengan VA ditambah VD ditambah VI. Kemudian varians genotip. Maksudnya varians fenotip. Jadi kalau total keseluruhannya, jadi varians fenotip itu sama dengan VA ditambah VD ditambah VI tambah VE ditambah VGE. Nah, sekarang kita akan masuk pembahasan heritabilitas. Heritabilitas ada dua macam, yaitu broad sense heritability atau heritabilitas dalam arti luas H kuadrat. Jadi H kuadrat sama dengan VG per VP. Kemudian narrow sense heritability atau heritabilitas dalam arti sempit atau H kecil kuadrat.
H kecil kuadrat sama dengan VA per VP. Jadi heritabilitas ini digunakan untuk menentukan seberapa jauh pengaruh genetik dan pengaruh lingkungan terhadap suatu sifat. Kita lihat narrow sense heritability, H kuadrat, H kecil kuadrat, itu sama dengan koefisien regresi atau B. Jadi H kecil kuadrat sama dengan koefisien regresi B. Dalam suatu regresi, rata-rata fenotip dari keturunan, nah kita lihat dalam gambar, kita melihat regresi rata-rata fenotip dari parental dibandingkan dengan rata-rata fenotip dari keturunan. Jadi rata-rata fenotip parental itu yang aksis horizontal, kemudian yang rata-rata keturunan fenotip, rata-rata fenotip keturunan itu pada aksis vertikal. Jadi kita lihat yang A, B sama dengan H kecil kuadrat sama dengan 0. Itu artinya tidak ada relasi. Tidak ada relasi tidak ada hubungan antara fenotip parental dan fenotip keturunan. Jadi B sama dengan H kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita lihat yang B. B sama dengan H kuadrat sama dengan 1. Itu artinya fenotip keturunan sama seperti fenotip parental. Sedangkan yang C, B sama dengan H kecil kuadrat sama dengan setengah, itu artinya baik gen-gen dan faktor lingkungan sama-sama menyumbangkan terhadap perbedaan yang ada dalam fenotip. Nah, sekarang kita lihat kasus di sini. Ini heritabilitas dari luas cangkang pada siput itu ya, pada siput yang ditentukan oleh regresi dari fenotip keturunan terhadap rata-rata fenotip dari parentalnya. Jadi kita lihat yang aksis horizontal itu rata-rata luas cangkang dari parentalnya dalam milimeter. Nah, kita bandingkan terhadap rata-rata luas cangkang dari keturunannya dalam milimeter. Nah, koefisien regresi di sini itu yang sama dengan heritabilitas dalam kasus ini adalah 0,7. Keterbatasan heritabilitas. Pertama, heritabilitas tidak menunjukkan suatu tingkatan di mana suatu sifat ditentukan oleh genetik. Yang kedua, suatu individu tidak memiliki heritabilitas. Kenapa demikian? Karena perhitungan heritabilitas adalah untuk rata-rata dalam suatu kelompok atau populasi, bukan individu. 3. Tidak ada heritabilitas yang universal untuk suatu sifat. 4. Ketika heritabilitas tinggi, faktor lingkungan mungkin mempengaruhi sifat. 5. Heritabilitas tidak menunjukkan tentang sifat perbedaan populasi dalam suatu sifat. Prediksi respons terhadap seleksi. Misalnya, rata-rata produksi susu sapi 80 liter per minggu. Nah, kemudian sapi penghasil susu tertinggi diseleksi. Jadi dari semua sapi-sapi itu rata-ratanya 80. Nah, produksi sapi yang menghasilkan susu tertinggi itu diseleksi. Kemudian hasil seleksi itu disilangkan. Nah, keturunannya menghasilkan rata-rata 100 liter per minggu. Jadi respon terhadap seleksinya jadi 100, ya, hasil yang baru, rata-rata yang baru, dikurangi 80 liter per minggu. Rata-rata sebelumnya sama dengan 20 liter per minggu. Faktor yang mempengaruhi respon terhadap seleksi. Yang pertama, narrow sense heritability atau heritabilitas dalam arti sempit atau H kecil kuadrat. Kemudian besarnya seleksi yang bekerja. Jika sapi tadi diseleksi dan keturunan menghasilkan rata-rata 120 liter susu per minggu, maka seleksi diferensialnya adalah 120 dikurangi 80 sama dengan 40 liter.
Nah, sekarang kita akan lihat ini perhitungan respons terhadap seleksi. Jadi rumusnya, respon terhadap seleksi, R sama dengan H kuadrat dikali S. Clayton dan kawan-kawan menghitung respons seleksi yang terjadi pada jumlah bulu abdomen Drosophila melanogaster. H kecil kuadrat sama dengan 0,52. Ini neuroscience heritability-nya. Awalnya 0,52 setelah dihitung. Rata-rata jumlah bulu pada populasi awal adalah 35,3. Seleksi individu dengan jumlah bulu 40,6. Jadi individu dengan bulu diseleksi. Jadi seleksi individu dengan jumlah bulu 40,6 dan disilangkan. Jadi individu yang diseleksi itu dengan rata-rata itu disilangkan, kemudian perbedaan seleksinya, nah 40,6 ini rata-rata yang baru dikurangi dengan 35,3. Jadi rata-rata jumlah bulu sebelumnya ya. Jadi 40,6 dikurangi 35,3 sama dengan 5,3. Respons terhadap seleksi atau R ini ya, respon terhadap seleksi R sama dengan 0,52 dikali 5,3. Jadi 0,52 kita lihat adalah heritabilitas neuroscience heritability yang awal itu ya, 0,5 dikalikan 5,3. 5,3 itu perbedaan seleksinya ya, yang di atasnya tadi. Jadi R sama dengan 0,52 kali 5,3 sama dengan 2,8. Kemudian jumlah bulu abdomen yang diharapkan itu sama dengan 35,3 ditambah 2,8. Jadi 35,3 itu adalah rata-rata jumlah bulu pada populasi awal ya. Nah, kemudian karena respon terhadap seleksinya diharapkan ada peningkatan 2,8. Jadi 35,3 ditambah 2,8 sama dengan 38,1. Itu jumlah bulu abdomen yang diharapkan. Nah, kemudian jumlah bulu abdomen yang diamati atau kenyataannya dalam hasil percobaan itu sama dengan 37,9. Jadi yang diharapkan dengan yang diamati bedanya sangat sedikit sekali, 38,1 dengan 37,9. Jadi memang terjadi peningkatan. Menghasilkan variasi dalam bentuk, ukuran, warna, dan tingkah laku yang luar biasa banyaknya. Kemudian kita lihat juga percobaan respons seleksi dalam jangka panjang. Ini hampir 80 generasi ya. Jadi respons seleksi jangka panjang untuk kandungan minyak pada jagung. Nah, kita lihat ada dua garis itu, yang ke atas dan yang ke bawah. Jadi aksis yang horizontal itu generasi sampai hampir 80. Kemudian aksis yang vertikal itu persentase dari kandungan minyak. Jadi dari awalnya di antara 4 dan 5 itu kandungan minyaknya. Nah, kemudian kita lihat di satu galur itu ada peningkatan yang luar biasa itu. Jadi seleksi untuk kandungan minyak yang tinggi ada peningkatan sekitar 20%. Di sisi lain ada galur yang justru sebaliknya. Jadi seleksi untuk low oil content, jadi untuk seleksi untuk kandungan konten yang rendah. Jadi ada yang menurun sampai akhirnya tidak ada kandungan minyak sama sekali. Jadi percobaan untuk seleksi jangka panjang untuk kandungan minyak pada jagung ini ada dua galur, satu menghasilkan kandungan minyak yang tinggi, satunya yang sama sekali tidak akhirnya sama sekali tidak mengandung minyak. Konsep respons seleksi dipengaruhi oleh neuroscience heritability dan diferensial seleksi. Keterbatasan respon seleksi. Respon suatu populasi terhadap seleksi seringkali pada titik tertentu itu akan menurun. Jadi awalnya itu kita lihat misalnya pada generasi itu ya, lihat aksis horizontalnya itu generasi, kemudian aksis vertikalnya ini rata-rata jumlah
bristle atau bulu-bulu pada abdomen yang sudah kita bahas tadi pada Drosophila itu. Nah, awalnya setelah generasi hampir mendekati 20, mungkin sekitar 19 generasi, ada peningkatan jumlah bristle atau bulu abdomen itu. Nah, setelah itu kemudian pada titik itu kemudian mulai perlahan menurun. Jadi ini ada keterbatasan respon seleksi. Kemudian ini ada beberapa contoh-contoh korelasi genetik pada bermacam-macam organisme. Ada ternak, ada babi, ada ayam, ada tikus, ada lalat buah ya, Drosophila itu ya. Nah, ini karakteristik atau sifat yang dikorelasikan itu adalah produksi susu, kemudian lemak, berat, kemudian juga ada produksi telur, jumlah berat dan jumlah telurnya itu ya. Nah, kemudian korelasi genetiknya masing-masing itu pada ternak itu 0,38, pada babi 0,13 dan seterusnya. Respon yang berkorelasi, correlated responses ini ya. Ini ada korelasi fenotip, ada korelasi genetik. Korelasi fenotip, misalnya ini ada itu 2 atau lebih sifat seringkali berkorelasi. Jadi dalam korelasi fenotip ini seringkali ada 2 atau lebih sifat yang berkorelasi. Misalnya, tinggi dan berat badan manusia seringkali berkorelasi positif. Tinggi dan badan berkorelasi positif. Bisa disebabkan karena korelasi lingkungan atau korelasi genetik. Nah, korelasi lingkungan mengacu kepada 2 atau lebih sifat ya, tadi ya, yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang sama. Jadi faktor 2 atau sifat dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang sama. Misalnya kelembaban ya. Ketersediaan kelembaban atau kondisi lembab atau tidak sebagai contoh bisa mempengaruhi baik ukuran suatu tanaman dan jumlah biji yang dihasilkan oleh tanaman. Jadi faktor lingkungannya sama, misalnya kelembaban. Kelembaban itu mempengaruhi bisa ukuran tanaman dan jumlah biji yang dihasilkan oleh tanaman. Tanaman yang tumbuh pada lingkungan dengan banyak air, ya, jadi kondisi lingkungannya banyak mengandung air, itu akan cenderung lebih besar dan memproduksi banyak biji. Sedangkan tanaman yang tumbuh di lingkungan dengan keterbatasan air yang ada, yang tersedia, itu cenderung akan kecil dan memiliki biji yang lebih sedikit. Nah, ini yang disebut sebagai korelasi fenotip atau 2 atau lebih sifat berkorelasi. Kemudian korelasi genetik. Gen-gen yang mempengaruhi 2 karakter berkorelasi. Ya, karena korelasi genetik, jadi kita bicara gen-gen. Gen-gen yang mempengaruhi 2 karakter berkorelasi. Penyebab utamanya adalah pleiotropi. Jadi efek satu gen terhadap 2 atau lebih sifat. Jadi satu gen terhadap 2 atau lebih sifat. Misalnya banyak struktur tubuh dipengaruhi oleh hormon pertumbuhan. Misalnya tinggi dan ukuran tanaman. Jadi pada manusia tinggi dan ukuran tangan itu seringkali dipengaruhi oleh hormon pertumbuhan. Dan ada gen-gen yang mempengaruhi hormon pertumbuhan yang disekresi oleh kelenjar pituitari. Orang atau manusia yang memiliki gen-gen tertentu menghasilkan, jadi ada orang-orang tertentu yang menghasilkan hormon pertumbuhan yang tinggi. Ya, produksi hormon yang tinggi ini akan meningkatkan baik tinggi maupun ukuran tangan. Sementara yang lainnya, orang-orang lainnya itu
memiliki gen-gen yang memproduksi level hormon itu dalam yang lebih rendah. Jadi produksi hormonnya lebih rendah yang menyebabkan tubuhnya menjadi lebih pendek dan tangannya lebih kecil. Jadi tinggi dan ukuran tanah oleh karena itu disebut secara fenotip berkorelasi pada manusia. Dan korelasi ini disebabkan karena korelasi genetik. Ya, disebabkan karena korelasi genetik. Fakta bahwa baik sifat-sifat dipengaruhi oleh gen yang sama yang mengontrol jumlah dari hormon pertumbuhan. Oke ya. Kemudian secara genetik tinggi dan ukuran tangan itu adalah karakteristik yang sama. Jadi tinggi dan ukuran tangan itu merupakan karakteristik yang sama karena mereka secara fenotip itu merupakan manifestasi dari satu set gen tunggal. Jadi tinggi dan ukuran tangan walaupun sepertinya berbeda, tapi itu dianggap karakteristik atau sifat yang sama karena mereka merupakan manifestasi fenotip dari suatu set gen yang sama atau gen tunggal. Ketika dua karakter atau dua sifat dipengaruhi oleh gen yang sama, ya, dua sifat dipengaruhi oleh gen yang sama, mereka secara genetik berkorelasi. Maka namanya korelasi genetik. Demikianlah pembahasan kita tentang genetika kuantitatif. Semoga topik ini menambah wawasan saudara. Jika ada yang masih kurang paham, silakan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Tetap semangat dan fokus